kalau kalian udah subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa tahu berikutnya apa yang saya post. Oke. Saya mau cerita tentang paranormal experience. Malam itu aku kan pertamanya kan aku tinggal di jalan arah Pucini, Kota Makassar. Sekarang pindah tempat ke rumah baru aku di Muhammad Yamin, ya, di tempat sekarang. Pas malam udah lama sih pindah dari sini. Udah lama pindah dari rumah yang sana terus ke sini lagi. Setelah itu malam udah lama tinggal di sini, tapi pas malam itu entah kenapa aku aku itu kalau main HP itu dari jam 7 sampai jam lama karena main IG dulu, cek WA dulu sampai jam 12. Pas sampai jam 12 tuh aku bangun pipis dulu. Setelah pipis aku lanjut main HP lagi. Setelah itu selang beberapa menit pintu, kan aku tidur di luar, ayah sama ibu aku tidur di dalam, aku sama adik aku 2 orang tidur di luar. Terus pas jam selesai aku habis pipis itu pintu ada yang ketok-ketok. Terus terus aku nyaut, siapa? Terus nggak ada yang nyaut. Terus kedua kalinya lagi ada yang kayak garuk-garuk. Aku teriak sama panggil papaku, tapi ayah aku nggak bangun. Terus aku coba tuh tidur lagi, kembali lagi ke tempat yang aku tidur. Terus pas setelah itu nggak lama kemudian kan kamu tahu sendiri kan pintu kamar itu ada lubang-lubang di atas. Di situ aku ngelihat bayangan putih, entah itu apa yang lewat, tapi di bayangan putih itu kelihatannya sih kayak gini-gini ya, nggak tahu, tapi intinya kayak gini-gini. Terus nangis deh, aku kan takut, aku itu penakut. Terus kalau aku takut itu nangis. Pas setelah itu kan aku nangis. Terus lama-kelamaan kayak aku dengar papa aku dengar negur aku keluar, ketok-ketok pintu kamar aku nggak kunci, kamar aku nggak kunci, cuma tertutup pakai pintu. Terus papa aku bilang, kok kamu nangis? Aku nggak berani bilang karena aku takut. Terus pas itu aku nangis sampai nangis kayak gitu, nangis kayak gitu. Setelah itu nggak lama mamaku ikut bangun. Terus nanya katanya, kamu kenapa, kok kamu nangis? Setelah aku nggak berani bicara. Setelah keesokan harinya aku baru bicara katanya gini kenapa kamu nangis semalam? Aku ngomong batu, aku bilang aku nangis karena aku lihat gini-ginian. Terus setelah itu mamaku bilang, oh iya, kata tetanggaku juga, setiap jam 12 sampai jam 1 malam, 2 malam, larut malam sekali, ada yang ngetok-ngetok juga di pintu rumahnya. Kan di kompleks aku, di dalam di dalam
set rumah aku. Di dalam sorry, di dalam set rumah aku itu kan rumahku pertama rumah sebelah aku kok, rumah sebelahnya kosong, kan ada empat kan ada empat, di sininya lagi ada, terus di sininya lagi ada, terus itu di sebelahnya ada lagi yang rumah terakhir itu ngalamin kayak aku, tapi ngalamin kayak aku itu gimana ya, ngalamin kayak aku itu bukan satu kali dua kali, tapi terus menerus dia itu 4 orang di rumahnya juga, anaknya 2 sama dia sama suaminya. Terus kalau malam itu ada terus kalau malam itu di kamarnya juga ada gituan kayak di kamar aku, katanya yang jual rumah ini ke mama aku itu pernah cerita, katanya rumah itu bekas kuburan. Jadi pas di rumah pertama aku, terus rumah yang keempat itu sama cuma dipindahin. Terus keesokan harinya tuh selang lama ada hampir 2 minggu aku ngerasain lagi, tapi aku ngerasain lagi pas gini, pas malam, nggak tahu kan kamar aku itu ada jendela. Pas jendela keluar ngelihat kayak taman gitu, pas ngelihat gitu aku bangun tuh, barusan aku tidur sendiri, ada aku tidur sama mamaku, dia ikut mama aku sama papa aku ke dalam. Terus tuh aku bangun tuh pepes, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba terbangun jam 10 malam. Orang rumahku pada udah tidur semua. Aku juga barusan juga aku tidurnya cepet banget. Kan mungkin karena kecapean lah ya, pulang dari sekolah terus istirahat, nggak pernah berhenti dari pagi sampai sore. Malam aku lanjut kerjain tugas-tugas banyak banget, numpuk semenjak libur nih, banyak banget. Semenjak libur aku banyak banget tugas dari sekolah. Nah, aku kerja pas pulang. Nah, aku tidurnya cepet banget, nggak tahu kenapa, mungkin karena kecapean. Terus sudah itu aku nggak tahu kenapa bisa terbangun jam 10 malam. Aku terbangun tuh. Pas aku terbangun itu, pintu kan posisinya gini, aku tidurnya lurus gitu. Pintu jendela aku di depan aku, ceritanya depan aku. Setelah itu setelah ngelihat nggak tahu juga kenapa pas aku bangun tertuju pak jendela itu nggak tertutup loh gengs, nggak tertutup jendelanya nggak tertutup. Nah, pas aku ngeliat arah sana, kayak ada orang yang lewat seseret gitu aja, ngelintas kayak gitu. Udah itu aku bangun, terus aku cuci muka dulu. Setelah aku cuci muka, habis kencing tuh habis pipis tuh aku cuci muka. Terus setelah itu aku pasang deh itu gordengnya. Setelah aku pasang gordengnya, entah kenapa aku mau berusaha untuk tidur, nggak bisa tidur. Aku bilang, kok aku nggak bisa tidur ya, padahal aku tuh kalau tidur, kalau kena kipas angin itu kalau aku cepat banget tidur. Terus gak lama, selang beberapa menit lagi, kayak ada ngetok-ngetok, sumpah aku takut banget karena sendiri loh, ini aku tidur nggak ada teman. Kamar mamaku kan di dalam, kamar aku di luar karena ada 2 kamar aku, kamar mamaku. Setelah itu aku takut dong, aku nggak refleks dong karena itu. Terus aku berusaha untuk tidak, aku pakai AirPod, dengerin lagu untuk berusaha untuk tidur. Entah kenapa hordeng itu kebuka sendiri anjir, sampai
Sampai aku teriak dah tuh, teriak, "Mam, mama, papa!" Aku teriak sampai mamaku mamaku tuh mamaku dateng ke kamar aku. Terus aku bicara, "Mama, aku numpang tidur di kamar mama juga ya." Katanya, "Kenapa?" "Eh, enggak, aku mau tidur." Pas enggak pas sih, ke selang beberapa hari, adik aku juga ngalamin seperti apa yang aku ngalamin. Aku waktu itu pulangnya lama, tapi dia tidur duluan. Setelah itu aku juga tidur, ada aku juga tidur, tapi dia juga ngerasain apa yang dia rasain. Terus dia cerita sama mama aku, refleks dong aku juga cerita sama mama aku. Ternyata yang ganggu aku waktu tidur pas yang lalu-lalu itu lagi yang ganggu. Jadi eh, nggak tahu deh kenapa. eh, eh, aku sih berusaha untuk sabar aja, nggak usah di iniin, lama-lama juga hilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa semenjak aku berpikiran kayak gitu, em, nggak ada gini gitu sih. Sebelum tidur sih aku baca doa sebelum tidur gitu, supaya nggak digangguin lagi. Terus tuh mamaku bilang gini, "Jangan takut deh, jangan takut kak, karena kalau kakak takut, semakin kakak takut semakin diginiin terus. Jadi kuncinya sih jangan takut." Oke, sampai segini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, thank you. Bye. See you.